sebagai pejabat negara, orientasi kita pertama untuk negara. Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Ada yang berasal dari dunia akademi, dunia ilmuwan, ada yang dari NGO, dari LSM. Tapi begitu kita sudah disumpah, begitu kita menjabat sebagai pejabat negara, orientasi kita, kepentingan kita adalah untuk negara. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih karena saya rasakan walaupun begitu banyak tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, tapi yang saya rasakan sekarang orientasi kita adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat. Dan saya kira ini dirasakan oleh rakyat kita. Saudara-saudara, dari hasil sementara kita merasakan bahwa pemerintah kita efektif. Di akhir tahun 24, liburan hari Natal, tahun baru, berjalan dengan lancar, dengan aman. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat terkait dan jajarannya yang telah bekerja keras, Menko Polkam, Menko Infrastruktur, Menko Pangan, semua Menko, Kapolri, Panglima TNI, yang bekerja keras menjamin keamanan, keselamatan, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan semua menteri-menteri lain yang saya monitor turun ke bawah, turun ke lapangan, monitor perkembangan. Kita juga membuktikan bahwa pemerintah kita efektif. Pemerintah kita bisa menjalankan administrasi negara dengan handal. Saudara-saudara, bagaimanapun di bulan-bulan yang kritis tersebut biasanya ditandai oleh banyak kecelakaan lalu lintas, ditandai oleh ketersediaan bahan pangan, bahan-bahan pokok yang penuh dengan fluktuasi harga dan sebagainya. Kali ini kita berhasil untuk menjalankan suatu keadaan yang stabil, penuh ketenangan, penuh kesejukan. Di tengah banyak dunia dilanda konflik, ketegangan, krisis, bahkan perang, kita mampu menjaga kesejukan, ketenangan, perdamaian di negara kita. Saudara-saudara sekalian, saya juga terima kasih dalam 3 bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara. Yang pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dengan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik, dengan cermat, kerja keras, karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita
laksanakan. Kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi. Berapa devisa yang dihasilkan? Berapa devisa yang dihemat? Kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi import, dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan import beras lagi, tidak akan import jagung lagi, tidak akan import garam lagi. Artinya, target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah, target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, ya, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat. Ini harus kita yakini. Kemudian kriteria selanjutnya adalah harus bisa memberi terobosan teknologi. Dari prioritas kita itu, satu tadi bahwa harus menciptakan lapangan kerja. Tingkatkan produktivitas, swasembada pangan, swasembada energi. Dengan swasembada pangan dan swasembada energi kita aman. Kita tidak boleh bergantung kepada sumber di luar negeri. Sudah berkali-kali saya tekankan itu. Kriteria selanjutnya harus bisa menghasilkan terobosan teknologi. Berarti pengeluaran investasi untuk sumber daya manusia, untuk pendidikan, untuk sains dan teknologi, ini termasuk sesuatu yang vital dan sesuatu yang harus kita jalankan. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah.
Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini, ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya, pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan.